Baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allahumma lak. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat radio dan TV dan streaming dimanapun Anda berada, juga Baraya Sinta di 97,2 FM New Sinta Bandung. Mudah-mudahan tentunya sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat TLSDM Cinta, di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kebersamaan kita dalam program TLSDM Cinta tentunya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah, atau juga yang bertepatan dengan hari ini tanggal 25 Agustus 2021. Saya Gilang Satriadi, insya Allah juga tentunya selama 1 jam ke depan sampai dengan pukul 17 nanti saya akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang insya Allah juga beliau di kesempatan sore hari ini akan menyampaikan tausiah singkat untuk kita simak. Ya, sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah. Kang Gilang gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Mengenai tema tausiahnya sore hari ini akan melanjutkan pembahasan yang kemarin Pak Ustadz ya? Insya Allah. Ya, mengenai menghargai tetangga, betul, maka kita akan dihargai juga gitu Pak Ustadz. Insya Allah. Ya baik, sahabat TLSDM Cinta, sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat TLSDM rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin. Sore hari ini alhamdulillah Allah menakdirkan kita jumpa lagi. Tadi pagi kita jumpa di TLSDM pagi, dan sekarang Masya Allah berjumpa di TLSDM Cinta. Anda bisa menyimak juga di 97,2 News Sinta FM Bandung. Terima kasih Mbak Raya Sinta yang telah menyimak acara TLSDM Cinta setiap sorenya, Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 17. Kabar baik semuanya, itu yang kami harapkan. Kalaupun banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah, insya Allah kita doakan semuanya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga ketabahan, kesabaran siapapun Anda yang sedang sakit. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat TLSDM Cinta, untuk selanjutnya kita langsung saja bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema perhatikan tetangga, niscaya kita akan diperhatikan. Silakan Pak Ustadz. Baik, perhatikan tetangga, niscaya kita akan diperhatikannya. Ini bagian yang kedua ya. Jadi siapa sih yang tidak ingin hidup nyaman di tengah-tengah masyarakat? Semua kita, baik yang hidup di tengah-tengah kota, di pedesaan, dimanapun, Baraya Sinta yang Allah muliakan dan sahabat TM, kita sangat mendapatkan apa yang namanya ketenangan, ya, keamanan, kenyamanan, hidup berdampingan di masyarakat luas. Nah, ternyata kuncinya ini. Kalau kita ingin merasa aman, nyaman, maka kita harus menjadi sumber keamanan dan kenyamanan. Kalau kita ingin dipercaya oleh tetangga, kita pun harus mempercayai tetangga. Kalau ingin diperhatikan oleh tetangga, kita pun harus lebih dulu memperhatikan mereka. Ini sudah merupakan sunatullah, seperti itu. Kita hormat, orang lain pun akan hormat pada kita. Tapi ketika kita sombong, jangan harap orang lain hormat kepada kita, bahkan mungkin membenci kita. Nah, di antara poin-poin berikutnya, ya, setelah kembali kita bahas,
Jadi bagaimana cara memperhatikan tetangga? Saya sampaikan hadis Bukhari wa Muslim. Ya, itu caranya adalah memberi izin kepada tetangga. Memberi izin kepada tetangga. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun la yamna'u jarun jarahu. Seorang tetangga tidak boleh melarang kepada tetangganya, yakni ayyagrija khamsyata fi jidarihi. Ketika tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya. Ini kelihatannya hal sepele ini. Ya, kalau di kampung kan rumah itu ya banyak alat-alat rumah tangga, ya taraje lah, ya pacu lah, macam-macam. Ada kayu dan sebagainya. Kadang-kadang ketika mungkin mereka kagok, tanggung, ya, kemudian menyenderkan barangnya di dinding kita. Kadang-kadang banyak orang yang nggak mau terima itu. Seolah-olah jangan di situ, kotor, nanti gimana kalau rusak dan sebagainya. Itu kan. Nah, maka mungkin kalau bisa mah jalan yang ada di depan rumahnya nggak boleh diinjak oleh orang lain. Ini jalan saya, wakaf saya, nggak boleh kamu lewat ke sini. Ada yang begitu kan, egois. Padahal secara tidak disadari, kalau manusia itu bersikap egois, hanya ingin menang sendiri, hanya merasa benar sendiri, maka dia tidak akan bisa hidup. Dijamin dia tidak akan bisa hidup. Kenapa demikian? Bayangkan, ketika Anda keluar dari rumah, pasti juga kaki Anda menginjakkan jalan orang lain. Pasti juga Anda akan menyentuh juga bagian rumah orang lain. Ya, ini sebabnya Rasulullah SAW, ya, jangan sampai kalian melarang la yamna'u jarun jarahu kepada tetangga kalian, andai kata mereka ayyagriza khamsyatan fi jidarihi. Mereka berkeinginan menyenderkan kayunya atau benda-benda miliknya ke dinding rumah kita. Itu hanya adabnya, ya memang ya minta izin dulu. In rehab rumah biasanya pasti kan kegandengan, izin kiri kanan depan belakang dulu, begitu. Ya, berikutnya, hadis berikutnya, hendaknya mendahulukan tetangga yang terdekat. Ketika Anda diundang misalnya, undangannya lebih dari satu, waktunya sama, harinya sama, jamnya sama, bingung ini. Musim undangan ada 4-5 undangan nih, mana yang mesti didatangi? Kan nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan kita bisa mendatangi mereka. Atau kita ingin memberikan sesuatu. Kemarin kita bahas, ya kalau Anda masak sayur, perbanyaklah airnya. Kenapa? Supaya bisa lebih memperhatikan tetangga. Kasih mereka. Kalaupun cuma kuah tulang kambing, Rasul menyatakan, jangan menganggap remeh untuk memberikan tetangga. Kita pun sama, tidak boleh menolak pemberian tetangga. Kalaupun mungkin apa yang diberikannya, ini mah sampah, mungkin kita bilang begitu. Tapi hargailah perhatiannya pada kita. Nah, dari Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 tetangga. Maka tetangga mana yang harus aku beri? Itu fa ila iyyahima uhdi. Di antara 2 tetangga tadi, mana yang mesti aku beri? Ya kalau Anda punya banyak makanan nggak ada masalah, beri semua. Tapi cuma 1 ini makanannya, sepiring misalnya, ya. Maka Rasul bersabda, qala ila aqrabihima min kibaban. Ya, berikanlah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat kepadamu. Ini jadi dalil hadis Al-Bukhari ini, kalau kita diundang, mana nih? Ya, dahulukan yang dekat dengan kita, mungkin dekat karena saudara, dekat karena pertemanan dan sebagainya. Demikian pula ketika akan memberikan sesuatu, dahulukan yang dekat dulu dengan kita. Logikanya karena memang ketika ada suatu masalah misalnya, naudzubillah, kita tidak berharap dapat musibah, kebakaran misalnya, yang paling dulu menolong kita tentu saja yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya Rasulullah menganjurkan bila akan memberikan sesuatu, dahulukan yang lebih dekat, ya. Ini mungkin dianggap hal yang sepele, tapi inilah akhlak-akhlak yang mulia yang mesti kita kembangkan di masyarakat dimanapun Anda tinggal.
insya Allah makin banyak perhatian kita kepada tetangga kita, mereka pun pasti akan banyak pula memperhatikan kita. Ya. Baik, terima kasih. Ya, demikian. Alhamdulillah ya, kembali kesempatan sore hari ini. Baru saja kita bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Tentunya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja sahabat TLSDM Cinta, untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan ya. Sahabat TLSDM Cinta dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz tentunya melalui telepon WhatsApp. Silakan. Baraya Cinta juga untuk program ini khusus nomor teleponnya yang dapat dihubungi adalah 0821 20 20 4245. Sekali lagi 0821 20 20 4245. Silakan ya. Anda dapat mengirimkan pertanyaan juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Ataupun juga Anda yang menyimak melalui live Facebook di Facebooknya DM Streaming, silahkan di kolom komentar juga Anda dapat menuliskan pertanyaan untuk kita bahas sore hari ini. Baik, Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz ya. Pertanyaan ini dari Ibu Eti, terima kasih juga ya melalui Facebooknya bergabung. Ya, Ibu Eti mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Eti ini. Pak Ustadz mau bertanya begini, bagaimana ya kita sama tetangga gitu Pak Ustadz? Kita sudah baik sih sama tetangga, tapi sebaliknya tetangga kalau misalkan kita tanya, kita sapa, ini suka cuek Pak Ustadz, suka nggak menjawab gitu Pak Ustadz ya. Namun saya sih terus saja gitu Pak Ustadz, berusaha untuk baik gitu Pak Ustadz ya. Nah jadi harus bagaimana Pak Ustadz menyikapi tetangga seperti ini? Iya, sikap Ibu udah betul Bu, sesuai dan dalil. Ya tidak semua orang senang pada kita ya. Kalaupun kita merasa banyak berbuat baik pada orang lain, belum tentu juga akan berkenan di hati mereka. Kita nggak mungkin bisa merangkul semua hati tetangga, nggak mungkin. Baginda Nabi SAW yang mulia pun demikian. Pada kurang apa pada dari beliau? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau syarat dengan uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah sendiri muji, sesungguhnya kau Muhammad benar-benar punya akhlak yang agung. Tapi yang hanya manusia gitulah. Ya, goreng dicaritakeun, alus ge sami diomongkeun. Nah, makanya menghadapi hal seperti ini Rasul bersabda, "Silman qata'aka wa asin ila man asailai." Dalil ini terus saya ulang-ulang itu. Artinya berusaha terus kau untuk menyambungkan silaturahim kalaupun pada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Berbuat baiklah engkau kalaupun pada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, apa yang dilakukan oleh Bu Eti itu udah betul. Tetap kita harus berbuat baik. Ketika air susu dibalaskan air tuba, ya jangan suudon dulu. Barangkali dia belum paham. Ya, munculkan husnudon, 1001 alasan kenapa dia belum menjawab ya sautanku, belum membalas kebaikan. Yang ketiga, hemat saya, niatilah semua kebaikan yang kita lakukan, termasuk memberikan kebaikan pada tang, niatnya lillah, bukan kan ingin dibalas jasa, dibalas budi. Ya, baik, terima kasih. Melalui telepon silahkan juga ya, ada Pak Dedi dari kawasan Dago nih Pak Ustadz mau bergabung. Pak Dedi, Masya Allah, kumaha waktu sayang terang ya Pak Dedi ya. Cabi-cabi enggak ada mang sehat Pak Dedi, Masya Allah. Pak Dedi dari kawasan Dago, silakan ya. Jadi mana ya Pak Dedi? Pak Dedi, mangga Pak Dedi, Masya Allah. Iya Pak Dedi kawasan Dago, silakan Kang Yana. Ya. Bu Eti di kawasan Sarijadi juga silakan kalau mau bergabung ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi mana ya? Damang Kang Gilang. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ustaz, abi ayeuna teh euy kawumi alhamdulillah. Cuma aya nu bade ditaroskeun ka Pak Ustaz. Mana teraskan pada dia? Cuma bertaros. Iya, Pak Ustad. Abdi teh ngalaksanakeun salat. Tapi teu tiasa tayamum na ge teu sempurna. Jadi ku niat sungkul gitu. Kemargi tangan duanana kan diborogon teu tiasa gitu. Nah, ku isyarat kumaha ta Pak Ustad? Hatur nuhun. Enggak Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
bahagia ya, alhamdulillah mendengar berita di Pak Dedi hanya berapa hari saja ya, dioperasi jantung pasang ring. Alhamdulillah sudah kembali ke rumah dan suaranya kedengaran, insya Allah sehat Pak Dedi ya. Terus kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan terus. Astaghfirullahalazim rabbal asyhadu amin. Apa yang dilakukan Dedi praktis alami oleh saya pribadi Pak ketika beberapa bulan yang dirawat di Rumah Sakit Al-Islam seperti itu. Hati sadar ya, ini udah datang waktu sholat. Itu. Namun apa daya, kita nggak bisa apa-apa. Lemes sekali. Tangan nggak bisa digerakkan, badan nggak bisa digerakkan, kaki pun tidak bisa digerakkan. Tapi hati sadar. Maka secara hukum Pak, sepanjang hati kita sadar, maka kewajiban tetap harus kita lakukan. Itu intinya. Kecuali ada 3 kelompok manusia yang dimaafkan oleh Allah, tidak kena kewajiban hukum. Rufil kalam an salasin. Anisobi hatta yabtulgo, bayi sampai dia dewasa. Wa anin naim hatta yasdiqallah, orang tidur sampai bangun. Atau orang yang pingsan, yang koma. Macam Pak Dedi ya, koma tidak, pingsan tidak kan. Sadar tapi lilis. Apa yang mesti lakukan? Tetap lakukan sholat. Gimana wudhu dan tayamumnya? Ya apa yang bisa kita lakukan kalau ada putra putri kita ya? Boleh minta bantuan kepada mereka untuk ditayamumkan. Tapi andai kata itu tidak bisa, ya Allah Maha tahu dengan ini. Ya, hanya dengan niat saja, dan kemudian sholatnya pun hanya dalam hati saja, Pak Dedi. Ya, niatkan bahwa kita ini lagi berwudu, kalaupun hanya di hati saja. Ya. Dalam hal ini maka insya Allah saya yakin Allah sangat Maha Penyayang, Maha Rahman Rahim, memaafkan kesalahan kita, ketidakmampuan kita. Gitu Pak ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Dedi, saya kira insya Allah itu benar. Sholatnya pun cukup dan isyarat saja. Hadis Nabi mengatakan sholli qa'iman, sholatlah berdiri, walam tastati faq'idan, nggak mampu sambil duduk, nggak mampu sambil berbaring, atau dan isyarat. Itu ya, insya Allah Allah akan memaafkan, mudah-mudahan menerima semua ibadah Pak Dedi dan ibadah kita semua kalaupun dalam keadaan sakit. Nggak damang, sehat walafiat Pak Dedi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga ya Kang Iman, pemuda idaman di kawasan Pasir Loyo juga hadir sore hari ini sambil bertanya juga Pak Ustadz. Ya, makasih lah. Pak Ustadz, gimana nih kalau misalkan kita di rumah Pak Ustadz ya, kita sedang masak, lantas kan aroma masakan kita, apa yang kita masak itu suka kecium ya sama tetangga gitu Pak Ustadz. Iya. Namun di sana kita cuek aja Pak Ustadz, tidak memberi atau memberikan tetangga untuk mencicipi juga masakan tersebut gitu Pak Ustadz. Sebaliknya juga tetangga pun juga mungkin seperti itu ya, dia masak kecium sama kita, dianya juga diam aja gitu Pak Ustadz. Bagaimana dengan hal ini Pak? Ya kalau Anda jualan masakan misalnya ngahaja tukang sate mamai seni ke mana-mana mancing pembeli. Rasul mencontohkan ketika beliau menyembelih seekor kambing dipasak oleh istrinya, beliau keliling kan begitu, dan beliau beramanat setelah masak masakannya bagikan. Mestinya kita mengikuti sabda Nabi SAW. Itu Kak Iman, tolong diturutan batu. Orang lain nggak ngasih juga, ya jangan diikuti orang yang belum tahu hukum. Coba perhatikan di Al-Baqarah 177. Barasinta rahimahullah, sahabat M, di Al-Baqarah 177 Allah menyatakan ciri-ciri orang yang adil, orang yang mendapatkan kebajikan itu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atal mala ala hubbihi. Mereka selalu bisa memberikan harta yang terbaik yang mereka miliki, zawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama wal masakin dan seterusnya. Gitu ya, apalagi ini sampai wangi kemana-mana. Gitu, hendaknya kasih, ya bagikan. Kalau nggak akan memberi, misalnya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Kang Iman nih borong duren nih, durian, waduh, sungai temong-temong. jangan membuat hati orang sakit ya, tersinggung oleh kita sedapat mungkin. Terima kasih. Baik, Kang Heru, Sukabumi juga terima kasih. Mencrang di Sukabumi. Masya Allah, terima kasih Kang Heru. Dari kawasan Jogja juga ada Mbak Nur di sana. Jogja, terima kasih. Luar biasa. Mbak Nur di Jogja sambil bertanya Pak Ustadz. Begini, silakan. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi tetangga
kalau ada tetangga yang suka memfitnah, membenci, suka merendahkan, bahkan suka menghina gitu Pak Ustadz ya. Tapi suka butuh bantuan ini dan itu gitu Pak Ustadz. Ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Kalau istilah orang Bandung, Ibu Nur di Jogja. Ibu Nur Jogja, kalau istilah orang Bandung pinter kodek namanya. Pinter kodek itu sama orang lain dia ingin dibantu, dia punya keperluan ingin mendapatkan pertolongan, tapi dia sendiri nggak pernah membantu memberikan pertolongan pada orang lain. Bagaimana sikap kita? Ya kalau menurut akhlak Nabi SAW yang mulia itu, justru orang yang seperti itu harus lebih didekati, harus lebih diperhatikan. Ketika Ibu Nur memperhatikan tetangga yang seperti itu, ada makanan kasih, ada kebaikan, apa saja kasihkan. Itu dakwah bil hal dan dakwah bil mal. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik hidayah pada yang bersangkutan, hingga nyadar malu sendiri nantinya. Jangan sarwana. Nah ini, namanya gimana bahasa Indonesia, jangan sarwana teh. jangan sama lah. Iya, jangan sama. Tetangga pedit-peditan deui, tong diberes ya tambah pedit. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan meruncing masalah. Ya, Bu Nur ya, kalaupun mungkin sekilas ini kok nggak enak deh. Kita enak di orang lain tapi nggak enak di kita. Tapi itulah konsep akhlakul karimah yang Rasul contohkan pada kita. Wasin ila man asa ilaika. Tetap berusaha untuk berbuat baik kalaupun pada orang yang berbuat jahat kepada. Tuh ya, itu kan jadi amal ibadah bagi kita, jadi sedekah ya, jadi dakwah bilhal, dakwah bil mal juga ya. Terima kasih. Ya. Baik, melalui telepon Kang Yana, kita akan coba sapa ya. Silakan. Ini namanya ada Ibu Eti dulu nih dari kawasan Sarijadi. Ibu Eti kawasan Sarijadi, silakan mau bergabung katanya Pak. Ya. Baik. Silakan Bu Eti dari kawasan Sarijadi 0821 2020 4245. Mbak Yasinta juga silakan ya, Anda dapat bergabung juga sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Tumaros. Ya, mangga Bu Eti. Iya. Pak Ustadz upami netepan sunat teu nganggo surat teu sawios Pak Ustadz. Enggak Bu Eti. Ya, hatur nuhun. Upami nganggo Fatihah wungkul gitu. Tas mau sakit tuh. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sholat sunat hanya Al-Fatihah saja, boleh Bu. Ya, boleh. Apalagi kalau dimaksud sholat sunat rawatib mungkin. Sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Ya, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarakatin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan aku hafal dari Nabi 10 rakaat. 2 rakaat qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan qobla subuh. Bu Eti, Al-Fatihah aja boleh? Boleh. Ya. Dalam hadis yang lain Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah ketika 2 rakaat qobla subuh beliau melakukan rakaataini khafifataini. Cukup 2 rakaat yang sangat ringan saja. Dimanai ya, tidak baca iftitah, langsung Al-Fatihah saja. Kalaupun mau baca surat yang pendek-pendek saja. Kalaupun nggak baca, cukup Al-Fatihah saja boleh. Ya, terima kasih. Ya, baik. Melalui teleponnya, Kang Yana kembali ya, sudah ada yang alhamdulillah, silakan. Masuk. Dari siapa ini? Ya ini. Ya silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga silakan Pak. Mau tanya? Ya siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mau nanya. Ya silakan. Aku dari Garut. Enggak. Mau tanya soal utang piutang. Kalau misalkan aku punya utang ke seorang, terus janjinya misalkan minggu depan. Terus pas kita lagi minggu depan bilangnya besok lagi gitu ya. Ya besok lagi.
Terus Besok kalau lagi. misalkan mau ya nagih lagi, aku suka gak enakan. Oh, iya. Ya nunggu kesadaran aja. Tapi kalau misalnya nggak ditagih-tagih, takutnya Lupa ya. ya gimana ya gitu. Gimana itu? Iya, bangga Kang. Terima kasih Kang Ya, ya. turun Pak Ustadz. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bingung ya. Bukan bingung yang punya utang, bingung nagihna ya. Ditagih gimana ya? Takut lupa dia. Ditagih melak cangkeh. Ya, sikap yang pertama tagih dia. Ya, tagih betul. Apa yang dilakukan oleh Kang Nur ya? Ya. Di Garut itu udah betul Dari Garut. tagih. Ditagih Kang, ya ditanyakan sesuai dengan janjinya. Ketika yang bersangkutan tidak bisa membayar, fanadirotun ila maisor. Langkah kedua, beri tempo. Ya, mungkin tidak pekan ini, pekan depan, bulan depan, mungkin tahun depan. Istilahnya dikurangi misalnya. Biar lebih kecil, dia akan lebih mampu bayar. Andai kata itu pun juga tidak bisa menyelesaikan, utangnya tetap nggak terbayar baik, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 280 Allah berfirman, dan jikalau kalian mensodakohkan piutang itu, udah lunas ya Pak, nggak usah demutan lah, atau saya lunas lah. Ya, maka itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Siap tekan untuk bebaskannya. Lembar lumayan dah ageng di sana. Ya kalau nggak mau bebaskan, dipilih untuk Anda. Ya udah aja lah Pak, silakan aja kapanpun Bapak punya uang, silakan bayar. Boleh juga begitu. Tapi kalau ingin mendapatkan kebaikan yang plus, ya, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, sedekahkan. Mungkin disedekahkan sebagian mungkin, atau mungkin semuanya, ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya begini Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz ya sikap kita nih jika tetangga ini mungkin buka usaha bengkel mobil Pak Ustadz, namun mungkin juga ini yang mau servisnya itu di parkirnya itu di mana saja gitu Pak Ustadz. Padahal itu kan jalan umum gitu Pak Ustadz. Iya. Tidak sebagaimana Pak Ustadz? Ya tadi dijelaskan hendaknya saling memahami satu dengan yang lain, ya. Usaha ya emang usaha, tapi juga tentu kita harus menjaga ketertiban keamanan yang lain. Rasul menyatakan tadi di hadis yang pertama, la yamna'u jarun jarahu ay yaghrijal syabatan fi jidarihi. Jangan kau larang bila ada tetanggamu yang menyenerkan kayu ke tembok rumahmu. Ya, ini kan hal kecil. Contoh lain juga bisa termasuk yang pakai mobil di depan rumah kita. Misalnya, sepanjang tidak mengganggu nggak ada masalah, izinkanlah. Itu hanya tentu yang punya bengkel juga seyogianya ada mail istilahnya kan ya. Komunikasi, Pak, punten Pak, ini karena banyak konsumen mungkin ikut parkir depan rumah, tapi tidak menghalangi pintu garasinya. Itu ya, itu kan jadi pahala bagi yang punya rumah halamannya digunakan untuk tempat parkir, bukan di halaman, di jalan mungkin ya, di jalan ya, apa-apalah, tidak merugikan kita. Insya Allah itu akan menjadikan kebaikan untuk kita. Yang terbaik itu kedua-duanya ada komunikasi. Ada komunikasi macam di DM ini kan, kalau KDI kan hilang, kita tahu kajian di Islam dibuka itu Masya Allah ya, waktu sebelum pandemi ini ribuan masa, 2.000 lebih malah. Itu kan kendaraan kadang-kadang karena kita terbatas juga minta izin pada satpam komplek perumahan sebelah, pada satpam yang ada di pabrik dan sebagainya. Kan enak kalau minta izin itu ya, justru ada petugas yang mengamankan. Hemat saya solusinya silakan aja komunikasikan ya, supaya tidak ada diskomunikasi hingga semuanya bisa memahami. Baik, terima kasih. Bu Sinta Pursari bertanya Pak Ustadz begini. Saya kan kemarin itu Pak Ustadz mengambil lele dari kolam gitu Pak Ustadz. Yeah. Nah, namun sebelum digoreng itu sama Bapak ini, kepala lele itu dipukul dulu pakai martil maksudnya supaya mati gitu Pak Ustadz. Namun saya membaca bahwa ada hadis yang mengatakan katanya haram Pak Ustadz apabila makan binatang yang hasil dari disiksa gitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana dengan ikan lele yang mungkin dipukul itu, apakah masuk disiksa atau memang begitu cara untuk mematikan ya Pak? Hemat saya itu bukan penyiksaan,
bukan sengaja Bapak mengadakan penyiksaan pembantaian karena lele, ya emang udah begitu. Ya sulit sih, sulit ya itu dicepeng buntutna, ayo ngajlok sirahna, cepeng sirahna mati ya Bu ya. Itu dengan niatan bukan untuk penyiksaan, justru supaya dia mati. Justru kalau belum mati dimasukkan ke katel, air minyaknya panas golak, waduh itu lebih jadi penyiksaan. Ya mati aja dulu, teknik mati aja silahkan. Cari yang lebih baik, ya itu ya halal ya. Baik, kita lanjutkan kembali silakan. Melalui pesan WhatsApp Anda dapat bergabung di 0821-2020-4245 ataupun juga melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama tentunya. Ya, Pak Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ini kalau misalkan kita didoakan sama didoakan gitu, doakan. Beda. Sama orang non muslim, Pak Ustadz, kita ini apakah harus didoakan ya? Sama orang yang non muslim, apakah harus kita aminkan kah atau bagaimana Pak Ustadz menjawabnya? Nggak usah diaminkan, terima kasih saja. Ya, maka Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin kanu liqurba. Jadi bagi kita, Nabi sendiri, kita orang beriman nggak boleh mendoakan mereka yang non-muslim musyrik atau orang musyrik kalaupun kerabat dekat. Ketika mereka pun mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, Rasul nggak menjawabnya dengan lengkap, cukup jawab waalaikum. Inilah diantara ajaran Islam. Memang di satu sisi Islam mengajarkan kita harus betul-betul baik kepada siapapun dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan, ya, dalam konteks urusan dunia. Tapi kalau dalam konteks urusan ibadah, akidah, itu ada aturan tersendiri. Lakum dinuku waliyadin, agama Anda bagi Anda, agamaku bagiku. Nggak boleh mencampur adukan. Termasuk ketika mereka mendoakan kita, ya cukup diucapkan terima kasih saja. Ya, dan kita nggak boleh mendoakan mereka kecuali dengan satu doa, doakan supaya mendapat hidayah masuk ke dalam Islam. Ya. Baik, melalui telepon. Ya, silakan kembali. Yang ini ada yang mau bergabung nampaknya ya. Melalui telepon. Ya, 0821. Ya. 0821-2020-4245. Nah, ini dia Kang Yana. Kita coba sapa kembali ya, silakan. Ada siapa di manakah sore hari ini yang mau bergabung nih melalui teleponnya? Sekali lagi 0821-2020-4245. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami pada tumaros masalah istri upami lepat di pasihan masukan ku abi tapi ente nampi takumai gitu Pak Ustad. Ternuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nisa 34-35 Pak, itu bisa jadikan rujukan ya, menghadapi istri yang memang sulit untuk dinasihati ya, sulit untuk menerima nasihat kebaikan dari suaminya. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wajruhunna fil madaji wadribuhunna. Ada 3 langkah ini ya, kepada istri yang dikhawatirkan mereka berbuat nusus, membangkang kepada suami. Maka langkah pertama, fa'iduhunna, beri pelajaran, beri nasihat yang baik ya Pak ya, sampaikan nasihat ya, kalau diperlukan memang dengan rujukan dalilnya Pak, itu yang paling bagus. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali dengan bahasa wahyu, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW yang mulia. Yang kedua, andai kata itu pun tidak juga dia memahami nasihat kita, dalam artian tanda kutip dia berbuat durhaka misalnya, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, tapi masih tetap dalam satu rumah yang sama. Itu dalam rangka memberikan pelajaran lebih tegas lagi. Itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah, maka wadribuhunna, pukullah mereka. Ya, itu kalimat wadribu di sini bukan berarti pukul dengan satu pukulan yang menyakitkan sampai terluka berbekas, bukan KDRT, tapi pukul yang sifatnya pedagogis ya Pak ya. Nah, dan kemudian sabarlah
Ya, memang perlu kesabaran di rumah tangga itu, baik ketika suami menghadapi istri atau sebaliknya, istri menghadapi suami. Dan selebihnya mohonlah pada Allah Azza wa Jalla, berdoalah yang banyak supaya istri-istri kita, suami-suami Anda, putra-putri dan keluarga kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Ya, Mama Hilda, terima kasih juga ya di kawasan Jatinangor hadir sore hari ini. Pak Beli juga terima kasih, bersama Ibu Siti juga menyimak program Dialis DM Sinta sore hari ini. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ya, begini Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz ya kalau ada tetangga kita yang suka pamer aurat di media sosial Pak Ustadz. Dan juga sama kita ini sudah diberitahu, sudah diingatkan bahwa itu dosa gitu Pak Ustadz. Apalagi juga ini sih suaminya sudah meninggal gitu Pak Ustadz. Jadi kan nanti khawatir dosa jariah juga untuk almarhum suaminya gitu Pak Ustadz. Nah, apakah salah nggak Pak Ustadz sikap saya seperti itu Pak Ustadz, mengingatkan seperti itu? Kalau dosa untuk suaminya tidak nyambung Bu ya. Enggak ya? Ketika istri buat dosa ya untuk istrinya dosanya. Ketika suami telah meninggal itu sudah tidak ada urusan lagi. Ya, iza mata ibnu adam min qata amalu illa min salasin. Tetapi langkah ibu ketika nasihat itu betul sekali, bagus. Ya, watawasyu bil haqqi watawasyu syuk. Begitu. Bara Sinta dan sahabat TM kita harus saling memberikan nasihat antara muslim, mukmin, tetangga ya. Nah, Nabi menyatakan, "Kila kau melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, rubah dengan tanganmu. Fa illam tastati fa bil lisani, enggak mampu dengan tangan, dengan power, kekuatan, dengan lisan." Nasihat. Dan ketika kita ngasih nasihat, tentu sampaikan ikhlas, penuh sayang, bukan karena benci, bukan. Justru kita ngasih tahu bahwa itu perbuatan dosa, mengumbar orang itu perbuatan dosa besar, karena sayang, kasih tahu beliau. Begitu ya, sampaikan An-Nur 3435 misalnya, Al-Ahzab 59. Ya, andai kata itu pun ternyata belum juga berhasil, fabi qalbihi. Langkah ketiga adalah dengan hati. Ya, doakan agar mendapat taufik hidayah, dan kita pun berlindung pada Allah supaya tetap kita istiqomah dalam keimanan ya. Gitu. Ya, sekali lagi untuk Anda sahabat Dialis DM Sinta, ketika Anda mencoba untuk menghubungi nomor teleponnya, silakan Anda menghubungi telepon ini menggunakan aplikasi WhatsApp ya. Nomornya di 0821 2020 4245. Jadi tidak menggunakan telepon. Teleponnya tidak pakai pulsa ya. Iya. Telepon WhatsApp. Telepon WhatsApp ada kuota. Atau ada wifi ya, jangan di internet ya. Bara Sinta ya. Ya. Baik, kita lanjut kembali ya. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz ya menyikapi kalau misalkan istri kita ini katanya kadang suka iri sama tetangga gitu nih Pak Ustadz. Kalau tetangga beli sesuatu atau punya sesuatu kadang suka iri sama kita gitu. Panasan, hareeng. Tetangga beli mobil, istri yang hareeng, panas dingin, kunamu panas tiris. Kok tetangga sebelah kebeli mobil baru, bagus lagi Pak, kita mah nggak kebeli. Ini yang disebut dengan hasud itu. Ya, iyyakum wal hasada. Rasul wanti-wanti, hati-hati dengan sifat hasud. Hasud itu memiliki niatan-niatan jelek, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain dan terus mengadakan makar. Gimana caranya? Aku juga bisa. Kemudian mendorong suami untuk mencari uang yang lebih banyak lagi. Pokoknya apa, ibu minta apa, bulan hari perlu beli mobil. Minta pulangkan saja. Menghadapi isi yang seperti ini ya, kasih nasihat Pak. Ya, wa'iduhunna. An-Nisa 34. Kasih nasihat, kasih pemahaman bahwa rezeki itu adalah milik Allah, hak Allah. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan takarannya, sesuai dengan keinginannya. Yang bersangkutan rezekinya berlimpah ruah, usahanya maju, ya sawios, kita ikut bersyukur, itu rezekinya. Kita segini adanya, alhamdulillah, syukur, ini rezeki kita. Itu jangan sampai panasan ketika kita menginginkan orang lain atau dengan keluarga sendiri panasan, dan hati-hati. Wa iyyakum wal hasada. Jauhi sifat hasud, karena semua sifat hasud ini akan menghancurkan semua kebaikan kita. Amal soleh kita, ibadah kita akan hangus seperti bagaimana hangusnya api yang melahap kayu bakar. Sifat hasud itu begitu. Sifat hasud itu seperti api yang kalau dibiarkan dia akan melahap kayu bakar. Banyak apapun menggunung kayu bakar, ya dimakan api habis, didebu semua. Naudzubillah.
istighfarlah, ya bersyukurlah, bersikap qanaah lah. Makanya cara yang lain Rasul mengatakan undru ila man huwa asfal minkum wala tandu ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh tetangga, saudara, teman-teman yang garis ekonominya, keadaan kekayaannya jauh di bawah kalian. Jangan melihat yang ada di atas kalian. Kita punya motor ini, lihat orang lain pakai sepeda, capek, ya sampai bengkak bertista. Jangan lihat yang pakai mobil mewah, ya itu. Lihat yang ada di bawah kita. Kita bisa makan 3 kali, alhamdulillah. Kalaupun cuma ya sanggup dipulkan ku goreng naugunya, bukan ku daging 2 kilo, alhamdulillah. Orang lain banyak yang makan cuma 1 kali. Anda bisa makan 1 kali, alhamdulillah. Banyak orang kelaparan karena nggak punya makan. Ya. Baik, Ibu Samsul, terima kasih ya sudah bergabung sore hari ini. Ada pertanyaan juga Pak Ustadz dari Bapak Misbat Hidayat dari kawasan Malang, Majalaya. Mau bertanya Pak? Silakan. Pak Ustadz, ini bagaimana caranya kalau kita sedang sholat ini supaya bisa khusyuk nih Pak Ustadz? Nah ini Pak Misbah yang sulit itu. Allah sih mengatakan la kabiratun illa ala khasyiin. Itu dalam Al-Quran. Yang namanya sholat khusyuk itu amat sangat berat. Sangat berat. Rasulullah menyatakan Abu Bakar Asyik itu sholatnya kualitasnya hanya dapat setengah. Punten setengah. Kalau soal ada 10 betulnya cuma 5. Itu setingkat sahabat mulia Abu Bakar Asyik. Orang meduka, sepotong, sepeteng. Ya, Masya Allah. Hanya caranya diantaranya ada 2 hal. Satu, bina terus keimanan, ya. Yang kedua, tingkatkan keilmuan, keimanan dan keilmuan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Keimanan ini, ya, yakin bahwasanya apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan kelak di yaumil qiyamah akan dipertemukan dengan Allah dan kita akan dihisab oleh Allah. Orang yang sholat meyakini apa yang doa yang dibacakan, gerakan yang kita lakukan dilihat oleh Allah, yakin itu akan mendorong kekhusyuan. Yang disebut dengan muraqabah. Apa keilmuannya? Pelajari sholat yang benar. Sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni yusalli. Takbirnya gimana? Tidak hanya takbir kan? Boleh sampai telinga begini, atau hadwa min udhunaihi, telinga, atau mankibai sampai jalan pundak. Doa-doanya bahkan tidak hanya hafal di mulut saja, pahami juga artinya, maknanya, ya. Terus kondisikan lingkungan yang kondusif. Jangan sholat bayi nonton TV Pak. Depan TV sholat, Allahu Akbar, ya. Kemudian berjamaah selalu, usahakan berjamaah, minimal kita bisa terobsesi kehusuan dengan teman-teman di masjid. Beda kalau sholat muntah itu lain, nilainya pun beda kan, 27 derajat, tepat waktu. Nah ini dia ya, disiplin. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Saya yakin Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong kita untuk bisa khusyuk, minimal mendekati khusyuk ketika memang kita serius yakin bahwa sholat itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya persiapannya, prepare-nya harus lebih hebat lagi. Ya, kembali melalui telepon Kang Yana, kita coba sapa. Silakan, siapa nih? Ya, nah itu silakan Kang Yana ya. Mau bergabung melalui telepon, kita sapa, ada siapa di mana? Ya, 0821 2020 4245, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak, dengan siapa di mana Pak? Ustaz, Dani Rancamanyar Pak. Oh, mangga Pak. Mau tanya Pak, bagaimana cara menghadapi orang yang melempar hak saya kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya? Contohnya dana bansos gitu Pak lah. Yeah. Terima kasih Pak. Yeah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itulah pernak-pernik kehidupan di masyarakat itu Kang Dani ya. Iya, ya kalau sudah melihat lembaran rupiah itu wah, matanya hijau semua. Tidak ada manusia yang nggak senang sama rupiah. Entah itu bansos, apalah namanya, ya pasti akan berebut. Ya tentu saja dalam Islam sudah diatur kan, kita nggak boleh memakan, mengklaim, menghak yang bukan milik kita. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah.
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Kalau itu adalah bukan hak kita, ya tentu nggak apa-apa. Nah, gimana sikap kita ketika ada orang yang seperti itu? Mas, saya ini ada klarifikasi, Pak. Itu kan hak Kang Dani? Ya, Kang Deni. Hak Kang Deni. Sampaikan pada aparat yang mengatur hal tersebut. Ya, Pak ya, konfirmasi. Itu hak Bapak, wajib dibela. Nah, ketika udah dikonfirmasi tapi tetap juga Bapak nggak berhasil, nah di sini kita dituntut keikhlasan kan ini, ya berarti ya bukan rezeki Bapak, apa-apa Pak, ikhlaskan saja. Nah, keikhlasan Kang Deni ketika haknya diambil orang lain, ini bukan berarti hak itu hilang, bukan, tetap jadi hak Bapak, nggak di dunia, di akhirat nanti. Dan gantinya di dunia ketika Kang Deni sabar, ridho, diikhlaskan, Allah akan menggantinya dari yang lebih baik. Yakin Pak itu. Ya, jangan sampai karena masalah ini satu yang lain, saya kira tidak akan mungkin terjadi, naudzubillah, sampai akhirnya diusut dan terus gitu sampai terjadi yang tidak diinginkan. Nggak usah, ikhlaskan saja. Tapi mengusahakan harus memperjuangkan hak itu termasuk bagian dari jihad. Jadi kalau sudah diperjuangkan sesuai dengan jalur prosedurnya bagaimana, ternyata juga tidak berhasil, ya sudah, ikhlaskan saja. Ini termasuk juga ada jemaah yang nanya tentang Pak Haris kan ya. Ternyata pas ditengok ke kampungnya udah dijual semua oleh pihak yang lain. Masya Allah, datang ke saya bilang ikhlas aja Bu. Ya, Allah lebih tahu mana yang menjadi hak ibu, dan Masya Allah sekarang lebih berlimpah rezekinya. Yang bersangkutan habis rezekinya semuanya, uang yang ada pun habis semua. Tuh, ya apalagi jangan di akhirat balasan dari orang yang mengklaim hak orang lain di dunia kayaknya karas. Ya, mudah-mudahan Kang Deni juga kita semua berikan hati yang lebar untuk mengikhlaskan ketika ada hak-hak kita yang diklaim oleh orang lain. Mungkin perugian batur gitu ya, saya ikhlaskan lah. Baik, terima kasih. Ibu Haja Kokom kawasan Raja Wali, terima kasih juga ya hadir sore hari ini. Ada Mas Mimo juga ya, terima kasih nih hadir juga. Ya Pak Ustadz, pertanyaan dari Pak Wawan di kawasan Cimahi bertanya Pak Ustadz, ya. Kalau memancing itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Mancing keributan. Memancing ikan apa boleh Pak? Yang nggak boleh memancing keributan. Memancing emosional. Ketika memancing dulu kan jadi merupakan satu mata pencaharian gitu. Tapi mancingnya ke walungan, ke sungai, ke laut gitu kan. Kemudian dijual oleh nelayan itu kan untuk menjadi nafkah, itu boleh. Ini gimana kalau mancing di kolam itu bukan untuk mencari nafkah? Ya sepanjang tidak ada unsur-unsur riba, unsur-unsur maisir, perjudian, hati-hati juga. Saya tidak seudon ya, ada di antaranya pemancingan yang hanya jika seri kedok saja. Intinya perjudian. Bayar lapak sekian, mahal-mahal bayarnya itu. Tapi dengan mancing itu kalau dapat ikan yang sekian kilogram beratnya atau warnanya ini, maka mobil satu hadiahnya, Masya Allah, itu udah judi itu. Ya. Tapi kalau mancing di kolam sendiri gitu kan, kemudian ikannya pun kok dimakan bersama atau dibagikan kepada tetangga, lebih bagus lagi itu. Tidak masalah Pak, ya asal hukumnya mubah, boleh-boleh saja ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pada pertanyaan yang lainnya. Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Oh ini ada yang mau nelpon dulu ya, silakan masuk melalui telepon. Ada Ibu Cucu nampaknya ya, mau bergabung juga melalui telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, abdi sareng buku cucu ti bale endah Ustaz. Aya nu baca kitab upami saum sunat 9 Muharram sama 10 yang 9-nya nggak bisa saum, apa bisa diganti sama tanggal 11 Muharram Ustaz? Mohon dijelaskan, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Salam ke Pak Haji Dedi, alhamdulillah tasbih kabuli. Alhamdulillah. Saterasna, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Cucu di Balai Enam, alhamdulillah. Terus ketemu sama Kang Dendi ya, mudah-mudahan sehat terus ya, sukses kuliahnya. Baik, ya kita lihat aja redaksi hadisnya. Ansuila yaumi Asyura. Lalu ditanya tentang saum Asyura.
Waqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Maaf, madiyah. Beliau menjawab akan dihapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Asyura itu hari ke-10. 1 hari. Nah, kemudian sampai di Madinah diceritakan para sahabat bilang ya Rasul, ternyata Asyura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi. Kalau mengatakan, bila Allah menakdirkan tahun depan sampai usiaku, kita akan saum Tasu'a hari ke-9 di bulan Muharram. Tukang bakso maksudnya. Padahal ini udah kedap suara ya. Hebat ya. Ya, tok-tokan kasih banget, maaf nih Baraya Sinta. ada bocor di luar. Jadi hadis menerangkan atas Su'a dan Asyura. Ya kita ikuti aja ya, tanggal 9 dan tanggal 10, bukan tanggal 11. Ketika ibu hanya bisa tanggal 10 saja, boleh nggak masalah. Ya, aduh bisa saya tanggal 9 aja juga nggak masalah. Tapi bukan tanggal 11, 9, 10, boleh dua-duanya, itu yang sempurna, boleh juga salah satunya ya. Masya Allah, gila, nggak terasa waktu ya. Masih banyak pertanyaan? Ada satu lagi Mas Adi, dari Bapak Muhammad juga ya. Ya, gimana? Ini dari kawasan Bandung. Bandung Barat ya, Ngampra Bandung Barat. Mas Adi, ketika saya sholat maghrib pas berjamaah dan selanjutnya ada Maudoh Hasanah, apa maksudnya? Untuk saya tidak mengikuti, mungkin ada kajian lah mungkin seperti maksudnya. Tapi saya tidak mengikutinya karena saya berjualan juga Pak Ustadz, yang sholatnya juga ini harus bergantian sama istri gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ini kayaknya bahasa Sunda dinusiakan ya. Enggak, ini ada Mauidoh itu apa Pak Ustadz? Mauidoh Hasanah, pelajaran yang baik. Ya seperti kajian gitu. Tausiah. Tausiah seperti maksudnya. Ya bagus. Apa nggak apa-apa Ustaz kalau misalkan tidak mengikuti tausiahnya Ustaz, karena mungkin harus melanjutkan untuk melayani pelanggan. Tidak cocok dengan Anda. Mas saya bisa sesuaikan dengan waktu Anda. Ada yang bisa mungkin pada duhur ya, pada asar, pada maghrib, pada subuh. Mana yang bisa sesuai dengan waktu Anda, waktu sekarang Anda, boleh, nggak masalah. Ya kan tidak semua orang punya waktu pada duhur kan. Gak ada kultum biasanya, ya, gak ada kultum misalnya. Anda emang kerja, dituntut harus pulang kembali ke tempat kerja, tidak ikut tidak masalah. Bukan berarti Anda tidak pernah ngaji kan? Saya yakin juga Anda punya jadwal, mungkin malamnya. Ya Anda bisa istirahat, juga ada kajian malam harinya. Maka di kita pun ada 3 kajian, pagi, sore, bahkan malam. Khusus pukul 16 sampai 17 kita kerja bareng dengan 97,2 Sinta, News Sinta FM. Masya Allah ya, Mbak Sinta, terima kasih perhatian Anda, dan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz yang kita bahas sore hari ini. Terima kasih semuanya, alhamdulillah. Maafkan kesalahan saya. Nanti malam Ba'da Isya yang mau punya waktu bisa merapat ke Masjid Jami Garuda, Jalan Raja Wali Barat nomor 1 sampai 3 Bandung ya, sampai menjelang Isya insyaallah, atau di Facebook ya, bisa Anda saksikan pula. Nuhun kesadayana Kang Deddy WG, para pimpinan di 97,2 News Sinta FM. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat radio dan TV DM juga Baraya Sinta. Demikian kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM Sinta. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah nanti kita kembali berjumpa ya dalam kajian yang sama tentunya. Terima kasih juga untuk divisi program Kang Yana, rekan kerja yang sedang bertugas sore hari ini juga terima kasih. Juga rekan-rekan yang sedang bertugas di 97,2 FM News Sinta Bandung. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sindang Jalan Kuda Utara ya, dekat stadion Siliwangi.